Perkenalkan, saya Shalom Fitria Putri dari kelas 10 MPLB 3. Nah, pernah nggak sih kalian mikir seberapa besar sih pengaruh negara Indonesia di mata dunia? Pas banget, di video hari ini saya mau mereaksi materi seru tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Mulai dari prinsip politik bebas aktif yang kita pakai sampai keterlibatan peran Indonesia di panggung global. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Peserta didik yang hebat, sebagai manusia kalian tentu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Demikian juga, sebuah negara membutuhkan negara lain dalam menyelenggarakan negaranya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bentuk hubungan antar negara yang dijalankan oleh negara kita. Saat itu Presiden Indonesia menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi, KTT, ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tahukah kalian, saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN, bahkan kantor sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara satu kawasan dalam wadah negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Kerjasama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada bahasan ini kalian akan belajar untuk menelaah bagaimana peran Indonesia dalam menjalin hubungan antar bangsa dan antar negara. Sebagai warga negara yang baik, analisis itu sangat penting. Kalian diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi kepada negara Indonesia dalam hubungan internasional. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berhubungan dengan negara lain. Bahkan, sejak Indonesia berdiri, hal yang diperjuangkan saat itu tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Selain itu, harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tersebut ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia. 1. Arti, faktor penyebab, dan tujuan dari hubungan internasional. Hubungan internasional adalah segala hubungan antar bangsa dan atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraan. Faktor penyebab negara melakukan hubungan internasional ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya, serta berlimpahnya produksi dalam negara sehingga harus mencari tujuan ekspor ke negara lain. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Kebergantungan negara terhadap negara lain diantaranya dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Tujuan hubungan internasional cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hubungan internasional juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia aktif berkontribusi dalam mewujudkan tujuan keempat dari negara Indonesia, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara atau permasalahan dunia lainnya. Indonesia mengembangkan politik luar negeri, bebas aktif. Bebas aktif tidak berarti politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terikat pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. Bidang hubungan internasional yang dikembangkan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Politik, contohnya ialah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. B. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat Cina. C. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antar negara. D. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerjasama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara atau hubungan internasional. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antar negara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain.
Asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. Hal ini harus dihormati oleh negara lain. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya, meski dia berada di luar negeri. C. Asas kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. Hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya. 4. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional. Reaksi saya setelah menonton video tersebut yaitu cukup kagum karena peran Indonesia dalam hubungan antar negara dijalankan secara dinamis dan berprinsip melalui kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, berlandaskan amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea kedua dan alinea keempat. Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sekaligus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Prinsip bebas aktif ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak atau terikat pada kekuatan blok dunia tertentu, melainkan secara mandiri dan nyata, terus berkontribusi dalam menyumbangkan ide serta langkah konkret demi menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial global. Secara internal, keterlibatan aktif Indonesia dalam kancah global didorong oleh keterbatasan kemampuan domestik dalam memenuhi seluruh kebutuhan warga negara, serta melimpahnya produksi dalam negeri yang mengharuskan pencarian tujuan ekspor baru. Dinamika ini diwujudkan melalui hubungan multidimensi yang mencakup berbagai bidang krusial bagi eksistensi negara. Dalam bidang politik, Indonesia aktif membuka hubungan diplomatik dan menyelesaikan perjanjian batas negara. Sementara di bidang ekonomi, kerja sama dengan dagang terus diperluas dengan negara-negara besar. Selain itu, sektor sosial budaya diperkuat melalui pertukaran pelajar dan sektor pertahanan ditingkatkan melalui pembelian alutsista serta latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Dalam menjalankan seluruh interaksi internasional tersebut, Indonesia senantiasa memposisikan diri sebagai subjek hukum global yang tertib, patuh, dan bertanggung jawab melalui penjunjungan tinggi asas-asas hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan penerapan asas teritorial yang menghormati kekuasaan hukum di wilayah sendiri dan negara lain.
asas kebangsaan yang tetap mengikat warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta asas pacta sunt servanda yang menunjukkan komitmen moral untuk mematuhi setiap perjanjian internasional yang sah. Selain itu, Indonesia juga memegang teguh asas equality right demi menjamin kesetaraan derajat antar negara, serta asas keterbukaan yang mengedepankan transparansi dan sikap saling menghormati kehormatan masing-masing negara. Implementasi nyata dari nilai-nilai konstitusi dan asas hukum tersebut tercermin dari kiprah strategis Indonesia di berbagai organisasi internasional dari tingkat regional hingga global. Di panggung dunia, Indonesia tercatat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, serta masuk dalam kontributor 10 besar pasukan perdamaian dunia. Di tingkat kawasan, Indonesia memposisikan diri sebagai pilar utama Asia Tenggara dengan menjadi salah satu negara pendiri sekaligus motor penggerak utama ASEAN. Terakhir, kontribusi nyata ini dipertegas melalui kepemimpinan strategis dalam forum ekonomi APEC serta peran aktifnya sebagai mediator juru damai dalam forum organisasi kerjasama Islam. Inti dari reaksi saya adalah bahwa Indonesia merupakan aktor global yang sangat strategis, berprinsip, dan bertanggung jawab. Hubungan internasional yang dijalankan Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan domestik, seperti ekonomi dan kedaulatan, tetapi juga didasari oleh moral konstitusi UUD 1945 untuk aktif menciptakan perdamaian dunia. Dengan memegang teguh prinsip politik bebas aktif, serta asas hukum internasional seperti kesetaraan, equality, dan keterbukaan, Indonesia berhasil membuktikan kontribusi nyatanya sebagai mitra global yang terpercaya baik melalui peran besar di PBB sebagai pilar utama di ASEAN maupun sebagai juru damai di komunitas internasional. Nah, teman-teman, dari seluruh pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa Indonesia bukan hanya sekedar ikut serta, tetapi benar-benar menjadi aktor yang berprinsip dan bertanggung jawab di panggung dunia. Semoga ulasan dan reaksi saya ini bisa memberikan sudut pandang baru dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya hubungan internasional bagi bangsa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.